Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 210901501037 dari akuntansi kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategi. Menurut Griffin tahun 2000, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Maksudnya yaitu strategi mendorong terciptanya suatu keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan antara organisasi dengan pencapaian dari tujuan strategisnya. Sedangkan menurut Stephanie K. Marrus tahun 2002, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Adapun pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. 4. Mengidentifikasi keunggulan suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. 5. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. 7. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 8. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Selanjutnya yaitu komponen strategi. Sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu pertama, kompetensi yang berbeda. Yang dimaksud kompetensi yang berbeda adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kedua yaitu ruang lingkup. Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas. 3. Distribusi sumber daya. Yang dimaksud distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Itulah bagian dari komponen strategi. Selanjutnya yaitu komponen strategi perusahaan. Di antaranya yaitu pertama, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dalam perusahaan berfokus pada sumber daya, orang, dan modal. Kedua, komponen desain organisasi. Desain organisasi memastikan perusahaan memiliki struktur perusahaan yang diperlukan dalam sistem terkait untuk menciptakan jumlah nilai maksimum. 3 yaitu komponen manajemen portofolio. Manajemen portofolio yaitu melihat cara unit bisnis saling melengkapi korelasinya dan memutuskan di mana perusahaan akan bermain atau bisnis apa yang akan atau tidak akan dijalankan. Keempat, komponen pertukaran strategis. Pertukaran strategis dalam perusahaan merupakan hal yang paling menantang karena menyeimbangkan pertukaran antara resiko dan perolehan laba yang ingin dicapai sangat perlu pertimbangan. Itulah komponen-komponen dari strategi perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai manajemen strategis. Dari buku Strategis Manajemen karya Nicholas
S. Majluk dan Arnoldo C. Hacks, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang berdasar pada bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Adapun proses manajemen strategis yaitu pertama tahap formulasi, yaitu membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Termasuk juga pembahasan mengenai bisnis yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini kita harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan, dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai. Dalam tahap ini, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif sangat diperlukan. Ketiga, yaitu tahap evaluasi. Ada 3 tahap kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Di tahap ini diperlukan untuk mencermati sukses atau tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan dapat beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Adapun tingkatan strategi dalam perusahaan yaitu, menurut Wellen dan Hunger tahun 2008, ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan. Pertama, strategi korporasi atau corporate strategi adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Dua, strategi bisnis atau bisnis strategi. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis yang merupakan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Ketiga yaitu strategi fungsional atau fungsional strategi. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada 2 tingkatan strategi sebelumnya, yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi ini berfokus untuk memaksimumkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai matriks BCG. Matriks BCG atau BCG matriks adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matriks BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Matriks BCG dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an. Bruce Henderson juga merupakan pendiri Boston Consulting Group, BCG, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang terkemuka yang pernah menduduki peringkat ketiga perusahaan terbaik
untuk bekerja versi Forbes pada tahun 2014. Karena matriks ini dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group atau BCG, maka matriks ini dinamakan dengan matriks BCG, singkatan dari Boston Consulting Group. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.